Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ufi Rahma dengan NIM 2020-31068 dari kelas B Program Studi Teknik Informatika. Pada video kali ini, saya akan membahas sejarah pahlawan daerah, yakni dari Kota Palembang, dengan pahlawan Sultan Mahmud Badarudin II dalam mata kuliah Sistem Multimedia dengan dosen pengampu yakni Ibu Yasni Jamain, Sarjana Komputer, Magister Komputer. Salah satu tokoh pahlawan nasional Indonesia, beliau adalah salah satu sultan yang paling terkenal dari Kota Palembang. Gambar atau foto dirinya pun dapat kita temukan pada uang kertas Rp10.000 tahun edaran 2005. Siapakah beliau? Tepat sekali, beliau adalah Sultan Mahmud Badarudin II. Sultan Mahmud Badarudin II adalah sultan yang memimpin kerajaan Palembang Darussalam. Ia memimpin dalam dua periode, yakni pada periode 1 mulai dari tahun 1803 sampai dengan tahun 1813. Dalam periode kedua dari tahun 1818 sampai dengan 1821. Beliau lahir di Palembang pada tahun 1767. Ayahnya yakni bernama Sultan Muhammad Bahaudin dan ibunya bernama Ratu Ajeng Putri Datuk Murni. Sebelum diangkat menjadi sultan menggantikan ayahnya, nama masa kecilnya adalah Raden Hasan Pangeran Ratu. Beliau diangkat menjadi sultan pada usianya yakni ke-37 tahun. Sultan Mahmud Badarudin II memiliki 9 orang istri dan 61 anak. Dari istri keduanya sebagai putra mahkota, sebab anak dari istri pertamanya adalah seorang putri. Beliau adalah sosok yang dikenal sebagai bangsawan yang memiliki kewibawaan besar dan juga rasa kemanusiaan yang luhur, serta terkenal sebagai anak raja yang cerdas, gagah, berani, dan juga bijaksana. Sebelum dinobatkan sebagai sultan, ia sudah menunjukkan kemampuannya dalam membantu ayahnya membangun benteng dan juga ikut menyusun strategi perang dengan menempatkan pasukan di tempat-tempat yang strategis. Peran Sultan Mahmud Badarudin II dalam mempertahankan tanah Palembang dari rebutan bangsa Eropa sangatlah besar. Sejak timah mulai ditemukan di Bangka, salah satu daerah kekuasaan Sultan Mahmud Badarudin II, bangsa Inggris dan Belanda terus-menerus berusaha untuk mendapatkan daerah tersebut. Awal mula kolonialisme di Palembang ditandai dengan didirikannya sebuah loji atau kantor dagang milik Belanda di Sungai Awur, 10 Ulu terus. Ketika itu terjadi konflik antara Palembang dengan Belanda, di mana saat itu Belanda menuduh bahwa Inggris telah memprovokasi Palembang untuk mengusir Belanda. Namun sebaliknya, Inggris malah menuduh Palembanglah yang berinisiatif untuk mengusir Belanda dari tanah Palembang. Hingga pada tanggal 14 September 1811, peristiwa pembantaian di kantor dagang Belanda inilah yang kita sebut dengan peristiwa Loji Sungai Awur. Setelah itu, Inggris masih terus meminta agar Sultan Mahmud Badarudin II menyerahkan Bangka sebagai ganti rugi atas peristiwa Loji Sungai Awur. Tentu saja hal itu tidak disetujui oleh Belanda. Karena itu Inggris mengirim armada perangnya dan terjadilah pertempuran singkat Benteng Pulau Borang yang dijaga oleh Pangeran Adipati, adik kandung dari Sultan Mahmud Badarudin II, yang juga menjadi benteng pertahanan saat itu dengan mudah dapat ditembus oleh pihak Inggris. Dengan begitu, akhirnya Sultan Mahmud Badarudin II harus menyingkir ke daerah Musirawas. Kemudian, dalam waktu kurang dari 2 tahun, melalui serangkaian perundingan, akhirnya pada tanggal 13 Juli 1813, Sultan Mahmud Badarudin II kembali ke Palembang dan kembali menempati posisi sultan, sebelum akhirnya pada Agustus 1813 ia kembali dilengsarkan dari posisinya sebagai sultan. Pada tahun 1814, keadaan mulai sedikit berubah. Sesuai dengan konvensi London, Inggris harus menyerahkan kekuasaan atas Palembang kepada Belanda. Hingga pada tanggal 7
Juni 1818, kekuasaan sultan yang merupakan milik Pangeran Adipati yang bergelar Sultan Najamuddin Husain kembali menjadi milik Sultan Mahmud Badarudin II. Kala itu konflik kembali terjadi. Thomas Werner Muntijens, komisaris Belanda, beserta pasukannya yang sedang berada di Musirawas diserang oleh penduduk setempat. Karena itu, setibanya di Palembang, Muntijens meminta kompensasi kepada Sultan Mahmud Badarudin II. Ia meminta agar Sultan menyerahkan putra mahkota sebagai jaminan agar pihak kesultanan tak berani macam-macam. Jawaban atas permintaan ini tak kunjung diberikan hingga akhirnya penolakanlah yang diberikan oleh Sultan Mahmud Badarudin II. Karena hal ini, maka dinyatakanlah perang antara Belanda dengan Palembang pada tanggal 12 Juni 1819. Perang antara Belanda dan Palembang pun pecah. Inilah yang disebut sebagai Perang Nenteng, salah satu perang yang terdahsyat kala itu. Akan tetapi pertahanan Palembang kala itu juga sangat kuat. Hingga meninggal pun kembali ke Batavia tanpa membawa kemenangan. Sultan Mahmud Badarudin II telah memperkirakan bahwa pasti akan ada serangan susulan. Karena itulah, ia sudah mempersiapkan pertahanan dan sekali lagi serangan Belanda pada tanggal 21 Oktober 1819 kembali dimenangkan oleh Palembang pada tanggal 16 Mei 1821. Belanda kembali datang dengan kekuatan yang lebih besar. Akan tetapi, tetap saja serangannya di tanggal 20 Juni 1821 tak berhasil. Tak berhasil menembus pertahanan Palembang, akan tetapi kali ini pihak Belanda tidak kembali ke Batavia. Saat itu bertepatan sekali dengan bulan Ramadan, hari Jumat dan hari Minggu. Disepakati kedua belah pihak sebagai hari untuk beribadah. Seharusnya tidak boleh ada serangan di hari itu. Akan tetapi Belanda justru memanfaatkan hal ini, diluncurkanlah serangan dadakan di hari Minggu pada tanggal 24 Juni 1821. Karena itulah keesokan harinya Palembang jatuh ke tangan Belanda. Pada tanggal 1 Juli 1821 ditandai dengan berkibarnya bendera Belanda, maka Palembang secara resmi berada di bawah pemerintahan Belanda. Pada tanggal 13 Juli 1821, Palembang resmi di bawah pemerintahan Belanda. Kemudian, Sultan Mahmud Badarudin II beserta keluarganya dengan menaiki kapal Dagerat pergi ke Batavia, kemudian selanjutnya mereka diasingkan ke Ternate. Hingga pada tanggal 26 September 1852, Sultan Mahmud Badarudin II menghembuskan nafas terakhirnya di Ternate. Sultan Mahmud Badarudin II untuk mempertahankan tanah Palembang dari dua negara kolonial sekaligus sangatlah besar. Hal inilah yang membuat nama beliau sangat dikenal oleh rakyat Indonesia dan terutama di rakyat Palembang. Hingga kini namanya diabadikan sebagai nama bendera internasional Palembang dan juga nama sebuah museum di daerah tepi Sungai Musi. Demikianlah biografi singkat dan perjalanan hidup Sultan Mahmud Badarudin II. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.